Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Latifah MPD selaku narasumber pada kegiatan wawancara ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi cerita dan pengalaman dengan kami. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa hambatan Ibu ketika sedang menuangkan ide dalam menulis? Ya dulu nih, berkaitan dengan yang ilmiah untuk hambatannya. Untuk yang ilmiah jelas pada saat memaparkan banyak materi di dalam buku sintaksis itu tentunya kesulitan mencari beberapa referensi yang betul-betul real dibutuhkan gitu. Nah, itu yang juga menjadi kendala. Satu itu pencarian referensi, kemudian yang kedua percaya diri. Nah, pada awalnya sih sebetulnya ketika Ibu membuat sintaksis tujuannya bukan komersil, sama sekali tidak ada unsur keuntungan, ingin untung gitu ya dalam pembuatan buku sintaksis. Ini memang pure dari hati aja gitu, ingin orang juga memahami sintaksis dengan mudah, sementara buku-buku yang tersedia di pasaran itu tidak memberikan, menurut Ibu ya, tapi itu kembali lagi kepada individu. Menurut Ibu kurang memfasilitasi begitu, bagaimana caranya memahaminya dengan mudah begitu. Nah, jadi inspirasinya tadi inspirasi ya, benar nggak pertanyaannya? Oh, kesulitan, kendala. Kendala hambatan Ibu. Oke, kendala hambatan. Satu di referensi, dua di percaya diri. Sempat Ibu juga publish jangan ya, ragu gitu ya. Kemudian meng-cross check kembali beberapa catatan materi apakah betul atau tidak, karena khawatir jika sudah dipublish itu akan ada mungkin kesalahan ya, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, begitupun juga dengan buku pastinya akan ada pembaharuan dikaitkan juga dengan perkembangan zaman. Nah, jadi percaya diri. Kemudian yang ketiganya justru di materi Akang dan Teteh berarti ya ini mah di materi, karena ternyata publish itu kan butuh biaya ya. Satu, kita butuh editor ya, walaupun misalnya bisa dieditor sendiri, tapi kalau kaitannya sudah komersil maka kita harus mengundang expert dalam mengedit begitu. Harus ada editor, kemudian harus ada penerbit yang menerbitkan buku gitu. Kemudian juga hambatan lainnya di waktu. Kalau secara pribadi sih waktu ya, karena ternyata memanage waktu itu, membagi waktu antara fokus membuat buku dengan kesibukan lainnya itu ternyata tidak mudah begitu, dan itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita mampu memanage waktu, membagi waktu agar semuanya itu bisa berhasil dengan maksimal dalam membuat buku, dalam bekerja dan hal lainnya. Mungkin 3 hal itu, 4 hal berarti ya, di pencarian referensi, di percaya diri, kemudian di biaya, dan juga waktu. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Ibu terinspirasi untuk menulis buku sintaksis tersebut sehingga pada akhirnya Ibu menjadi seorang penulis? Jadi penulis itu adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi Ibu ya. Bagaimana ide yang ada di dalam pikiran ini tertuangkan, bukan hanya sekedar verbal yang tidak ada catatan jejak gitu ya. Nah, Ibu ingin meninggalkan jejak yang satu, awalnya memang kepuasan, tapi pada akhirnya Ibu mengambil banyak hikmah gitu. Karena ada rencana pembuatan buku lagi itu, ada beberapa buku ya, ada 3 buku yang ingin publish di tahun 2026 gitu, dan itu mudah-mudahan terrealisasi. Jadi awalnya kepuasan, tapi pada akhirnya Ibu mendapatkan banyak hal positif dari menulis buku. Salah satunya meninggalkan jejak digital tadi. Kemudian kalau dikaitkan dengan agama, ini lebih ke mudah-mudahan apa yang Ibu catat ini menjadi amal jariah gitu teh.
Kamal Jeda bisa bermanfaat kelak bukan hanya untuk ibu tapi untuk banyak orang aja gitu yang memang membutuhkan ilmu. Itu jadi bagi ibu ada kepuasan tersendiri, ada nilai keagamaan gitu ya berkaitan dengan pahala kekal gitu ya, dan kemudian yang ketiga ini menjadi istilahnya mah apa ya, jati diri aja, menjadi suatu hal yang oh ternyata menulis buku itu bisa loh profesional, bisa loh kita jual, tapi bukan mengharap keuntungan ya. Dijual di sini maksudnya ternyata kamu bisa dihargai dengan orang misalnya oh membutuhkan buku kamu. Kalau kaitannya dengan keuntungan sih yang penting terganti yang untuk biaya cetak aja gitu ya, untuk biaya cetak, dan buku ini bisa disebar dibaca banyak orang, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi ibu. Itu sih teh menurut ibu ya. Jadi ada banyak hal positif lah yang bisa diambil berkaitan dengan kenapa ingin menulis buku gitu. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar yang pernah ibu hadapi dalam menulis buku sintaksis tersebut? Oke, kalau tantangan terbesar sih kalau ibu di waktu, jujur di waktu teh sulit membagi waktu gitu. Kadang dengan berbagai kesibukan, dengan mengajar di berbagai tempat juga ini menyebabkan kurang fokusan gitu. Sedangkan menurut ibu jika membuat buku itu kan gimana mood ya, maksudnya itu mood itu pengaruh loh, besar loh ternyata dalam sebuah proses penulisan buku. Jadi selain waktu itu mood juga. Jadi kalau memang mood kitanya lagi bagus itu bisa fokus gitu. Sementara kalau menulis buku yang berkaitan dengan keilmuan tentunya kan itu harus kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan maksimal gitu ya. Jangan sampai ketika kita membuat buku itu asal-asalan, enggak, kita harus cross check kembali apakah ini sudah benar atau tidak. Kita cari komparasi perbandingan. Jadi tantangan terbesar menurut ibu adalah ada di mood ibu sendiri dan juga di waktu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan ibu untuk berbagi cerita dan pengalaman dengan kami pada hari ini. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, dan saya juga yakin ketika orang sedang membaca karya ibu, mereka semua akan terinspirasi dengan karya ibu. Semoga kesuksesan terus menyertai ibu dan karir menulis. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.